Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Seorang muslim tidak menjolimi muslim lainnya dan tidak menyerahkannya. Dikatakan, aslama fulan fulanan, si fulan menyerahkan si fulan. Artinya, dia menjerumuskannya dalam kebinasaan dan tidak melindunginya dari musuh. Kalimat ini bersifat umum, mencakup semua sikap tidak peduli dengan keadaan orang lain. Namun, lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menjoliminya dan tidak menyerahkannya. Barang siapa mengusahakan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2442. Kalimat seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ini adalah bentuk ukhuwah persaudaraan dalam Islam. Apabila ada dua hal yang mempunyai kesamaan, maka dinamakan bersaudara. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka, budak, orang dewasa, dan anak-anak. Kalimat tidak menjoliminya. Ini adalah kalimat berita yang bermakna perintah. Hal itu dikarenakan kejoliman seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah haram. Sedangkan perkataan tidak menyerahkannya, yakni tidak membiarkannya bersama orang yang mengganggunya, dan tidak pula membiarkan pada sesuatu yang menyakitinya. Bahkan, seharusnya dia menolong dan membela saudaranya. Hal ini lebih spesifik daripada sekadar tidak berbuat jolim terhadapnya. Membela saudara bisa memiliki tingkatan wajib dan bisa pula mustahab disukai sesuai dengan keadaannya. At-Tabarani menambahkan dalam riwayatnya dari jalur lain dari Salim dan tidak membiarkannya dalam musibah yang menimpanya. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah disebutkan dan tidak merendahkannya. Dalam riwayat ini disebutkan pula, cukuplah seseorang melakukan keburukan dengan merendahkan saudaranya sesama muslim. Kalimat barang siapa mengusahakan kebutuhan saudaranya. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kalimat barang siapa melapangkan kesusahan seorang muslim, kurbah artinya kesusahan yang melanda jiwa. Kalimat barang siapa menutup aib seorang muslim, yakni melihatnya berada dalam perbuatan buruk, tetapi dia tidak membeberkannya kepada manusia. Adapun perintah bolehnya seseorang untuk menjadi saksi bagi saudaranya yang melakukan perbuatan buruk, dipahami apabila dia telah mengingkari dan menasehatinya, tetapi saudaranya itu tidak mau berhenti dan tetap melakukan perbuatan buruknya, bahkan melakukannya secara terang-terangan. Hal itu sama dengan perintah menutupi keburukan diri sendiri. Namun jika dia pergi ke hadapan hakim dan mengakui perbuatannya, maka hal itu tidak dilarang. Nampaknya kata menutupi di sini berlaku pada kemaksiatan yang telah berlalu, sedangkan pengingkaran berlaku pada kemaksiatan yang sedang berlangsung dan senantiasa dikerjakan. Dalam kondisi seperti ini wajib diingkari, dan jika yang bersangkutan tidak mau menghentikan perbuatan maksiatnya, maka harus diajukan kepada hakim. Perbuatan ini tidak termasuk ghibah menggunjing, bahkan termasuk nasihat yang wajib. Dalam hadis ini, terdapat isyarat untuk meninggalkan ghibah, sebab orang yang menampakkan keburukan saudaranya
berarti tidak menutupinya. Kalimat maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Hadis ini menganjurkan sikap saling menolong, memperbaiki pergaulan dan persahabatan. Selain itu, balasan yang diberikan sesuai dengan ketaatan yang dilakukan. Barang siapa bersumpah bahwa si fulan adalah saudaranya saudara dalam Islam, maka dia tidak dianggap berdosa. Menolong orang yang dijolimi. Ini hukumnya fardu kifayah. Hal ini berlaku umum bagi orang yang dijolimi dan orang yang menolong. Pendapat ini berdasarkan bahwa fardu kifayah itu ditunjukkan kepada semua orang, sebagaimana pendapat yang benar. Syarat bagi orang yang ingin menolong adalah harus mengetahui bahwa perbuatan itu benar-benar suatu kejoliman. Ketika pertolongan diberikan saat kejoliman benar-benar terjadi, berarti keadaan berjalan sebagaimana mestinya. Namun terkadang pertolongan diberikan sebelum kejoliman itu terjadi, seperti menyelamatkan seseorang yang berada dalam cengkeraman orang lain yang memaksa agar memberikan hartanya disertai ancaman, meski orang yang dipaksa belum memberikan hartanya. Terkadang pula pertolongan diberikan ketika kejoliman telah terjadi.